Cerita novel dimanjakan oleh Presiden bab 781-785. Ojo lali di subscribe ya lur, yuk. Bab 781 akhirnya. Pada akhirnya, dia menyapa dan menundukkan kepalanya dan berkata, "Baik, tetapi sebagai seorang teman, saya masih tidak ingin melihat salah satu dari Anda terluka, dan saya berdiri di sisinya 4 tahun lalu karena keadaan, bukan karena ada niat buruk terhadapmu. Yo, ku harap kau mengerti." Bella Kiao tidak mengatakan apa-apa, alisnya masih sangat tenang, tetapi ada sedikit fluktuasi cahaya di kedalaman matanya. Dia menjawab dengan tenang, "Semuanya sudah berakhir." "Iya, sudah berakhir, semua luka yang dia derita. Dia tidak peduli, semua rasa sakit yang dia alami, dia bisa lupakan, dan semua orang yang telah mengkhianatinya, dia bisa memaafkannya. Tetapi hanya ada satu hal yang tidak bisa dia pedulikan, tidak bisa lupakan, dan tidak bisa dimaafkan. Mereka adalah saudara laki-laki dan perempuan yang meninggal karena dia. Mereka tahu tentang hubungannya dengan Kushikan, namun mereka masih mau mempercayainya, untuk percaya pada janji yang dia buat dan bahwa dia tidak akan mengkhianati organisasi. Mereka memperlakukannya dengan sangat tulus dan penuh gairah, berpikir bahwa hitam adalah hitam dan putih adalah putih, dan meskipun dia dan Gu Shiqian adalah kekasih masa kecil, posisinya adalah posisinya. Pada akhirnya, apa yang mereka dapatkan, ini pengkhianatan langsung, genosida, rasa sakit dan penyesalan yang ditumpahkan dalam darah. Ada malam-malam yang tak terhitung jumlahnya ketika Georgie terbaring di ranjang besi kecil di penjara, menatap malam yang gelap dan dalam di atas kepalanya, berpikir kelam. Jika waktu bisa melakukannya lagi, apa yang akan dia pilih? Dia pasti tidak akan memilih untuk bersama Gu Shiqian, dan pasti tidak akan memilih, pada saat yang paling kritis, untuk tetap percaya bahwa dia benar-benar bisa melakukannya, membuat perbedaan yang jelas antara publik dan pribadi, dan tidak akan pernah menggunakan perasaan mereka sebagai senjata, atau memanfaatkan perasaannya. Dia sangat naif, sungguh. Itu naif, dia seperti itu, selangkah demi selangkah, menggunakan kepercayaan dan kasih sayangnya untuk mendekati anggota inti dari Vermilion Bird Society, menggunakan kepercayaan mereka padanya untuk mengeluarkan informasi palsu, dan akhirnya membunuh mereka semua tanpa usaha apapun. Betapa kejamnya hati, jika Anda begitu kejam, mengapa Anda tidak membunuhnya juga? Berkali-kali Georgie berpikir begitu, tapi dia tidak punya jawaban. Tidak pernah dalam sejuta tahun saya akan menemukan jawabannya. Tersesat dalam pikiran, ada langkah kaki, dan dia sedikit terguncang, kembali sadar untuk melihat Yusralin memegang lengan Gu Shiqian, berjalan ke arah ini dengan wajah menggerutu. "Shiqian, lihat, dialah yang memukulku, wajahku masih bengkak nak. Aku hanya mencoba memberinya segelas air dan dia memukulku. Bagaimana bisa ada orang yang tidak masuk akal di dunia ini?" Dia memeluk Gu Shiqian dan menatapnya dengan wajah kejengkelan dan kekaguman. Penampilan Gu Shiqian acuh tak acuh, tetapi dia tidak bisa melihat kegembiraan atau kemarahan. Hanya saja dia memandang Bella Kiao dengan sedikit senyum jahat dan dingin pada akhirnya. "Oh, kamu bilang dia memukulmu? Ya. Kalau begitu telepon saja kembali, apa yang kamu inginkan denganku?" Begitu dikatakan, Yusralin berhenti sejenak. Lin Song terbatuk dan tidak bisa membantu tetapi menjelaskan, "Shiqian, itu bukan salah Ah Kiao, dia jelas orang yang pertama kali menyiram Ah Kiao dengan segelas air sekarang, sebelum Ah Kiao melawan." "Yo," Kusken menggigit pelan kata itu, menyempitkan matanya dan menoleh untuk menatapnya. Lin Song meninju, menerima sedikit sinyal bahaya dari matanya, sulit untuk mengatakan apa-apa lagi, mundur selangkah dan membuang muka, berpura-pura bahwa dia tidak hanya mengatakan apa-apa. Saat itulah Gu Shiqian mengalihkan pandangannya kembali. Bella Kiao menerima semuanya dan merasakan hawa dingin di hatinya, tetapi wajahnya tidak bergerak. Hanya suara dingin yang bertanya, "Aku memukulmu, jadi kamu mau apa?" Kuskan menatapnya dan tertawa pelan. Mata yang menyipit itu penuh dengan niat jahat yang memanjakan. "Aku selalu enggan untuk ikut campur dalam perselisihan antar wanita, tapi Moon sekarang adalah wanitaku dan telah sangat menderita hari ini, dan sejak aku ditemukan, aku tidak bisa benar-benar hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa, Nona Kiao. Jadi mengapa Anda tidak meminta maaf saja? Itu hanya sepatah kata, Anda tidak akan rugi." Suasana pun langsung hening. Yusralin mengangkat alisnya dengan bangga dan menatapnya dengan segala cacian dan provokasi. Lin Song menghela nafas dalam hati, tidak bisa menonton, mengangkat langkahnya, dan berjalan ke samping. Alis Bella Kiao tidak bergerak, namun, di kedalaman matanya, ada rasa dingin berkumpul. "Bagaimana jika saya tidak meminta maaf?" Yusralin mendengus. "Kalau begitu aku akan menendangmu keluar dari kastil, jangan pernah kembali mulai sekarang." Begitu kata-kata itu keluar dari mulut saya merasakan garis pandang di atas kepala melihat ke arah saya. Ketika dia mendongak dan bertemu dengan tatapan Gu Shiqian yang sedikit dingin, dia hanya merasakan hawa dingin di punggungnya, menundukkan kepalanya berturut-turut dan diam, tidak berani berbicara lagi. Gu Shiqian mendongak dan menatap Bella Kiao, suaranya rendah,
tetapi dengan aura mendominasi yang tidak dapat disangkal, dia tidak berhak mengusirmu, dan kamu tidak berhak melakukan apapun padanya. Bella Kiao, minta maaf. Bella Kiao mencibir, sudah lama sekali sejak aku benar-benar tidak menyentuh seseorang, dan tiba-tiba tulang-tulangku terasa gatal dan jariku kaku. Dia bertanya, Kusken, apakah kamu yakin benar-benar ingin membela dia? Gu Xiqian tidak berbicara, diam, tapi sudah menjadi jawaban terbaik. Bella Kiao mengangguk, rasa dingin berkumpul di hatinya, dan tidak tahu apakah dia kecewa atau sedih, tetapi merasa seolah-olah bahkan api kecil terkecil di lubuk hatinya akan padam. Dia mundur selangkah dan berkata dengan suara dingin, aku tidak meminta maaf, jika kamu benar-benar kesal, keluarlah dan kita akan bertengkar, bagaimana jika memecahkan masalah seperti seorang pria? Sementara itu, alis Gu Xiqian sedikit dirajut, Georgie mulai menggerakkan tangan dan kakinya. Yusralin tidak menyangka akan seperti ini, apakah ini masih wanita di depannya? Beraninya Anda menunjukkan bahwa Anda ingin melawan seorang pria? Apakah dia memiliki kesadaran diri yang seharusnya dimiliki seorang wanita? Namun, saat ini, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan hanya menatap Gu Xiqian dengan wajah penuh harap. Aku tidak tahu berapa lama, tapi Gu Xiqian tiba-tiba tersenyum. Tawa itu memiliki sedikit tanda sarkasme dan kedinginan. Dia berkata, Georgie, kamu bukan tandinganku. Bukan 4 tahun lalu, bahkan kurang 4 tahun dari sekarang. Bella Kiao juga menyipitkan matanya yang sedikit menyipit diwarnai dengan senyuman, tapi itu pemandangan yang mengerikan. Bagaimana kita tahu jika kita tidak mencoba? Gu Xiqian melihat keheningan selama 2 detik dan melangkah keluar. Yusralin tidak berharap dia benar-benar setuju untuk melakukannya. Hatinya naik dengan lompatan kegembiraan dan kesenangan, tetapi wajahnya menunjukkan sedikit rasa malu saat dia mengulurkan tangan dan meraih lengannya. Xiken, atau, sudahlah, dia menggigit bibir dan menundukkan kepalanya sedikit, lalu menatap Bella Kiao, yang berdiri tidak jauh dari situ, dan berkata, dia hanya seorang perempuan, jadi aku akan menerimanya jika dia menamparku, tapi aku tidak bisa melakukannya, apapun tentang itu jika dia tidak mau meminta maaf, itu tidak layak. Gu Xiqian menatapnya dengan curiga, bab 782 senyuman sarkastik dan dingin tersungging di bibirnya, kamu cukup memperhatikan saya. Yusralin tidak melihat ekspresinya, matanya sedikit menunduk, suaranya ringan dan lembut, aku menyukaimu, dengan egois aku harus memikirkanmu. Gu Xiqian, bagaimanapun, tidak punya alasan untuk menjadi mual dan bosan, dan bahkan tidak repot-repot melihatnya lagi, mengangkat langkahnya. Menyadari bahwa dia telah pergi, Yusralin terkejut, dan apa yang muncul setelah sedikit kejutan adalah kegembiraan yang tak terlukiskan yang juga buru-buru mengikutinya. Kelompok itu kembali ke halaman, Bella Kiao telah menggerakkan pergelangan tangan dan pergelangan kakinya, dan berkata kepada Lin Song, yang mengikuti tidak jauh, Merlin, menjauhlah sebentar, aku khawatir aku akan terlalu banyak bergerak dan membahayakanmu. Lin Song memandang kedua orang ini yang akan bertarung dalam perselisihan, tampak malu dan sedikit tidak berdaya. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan menyingkir. Gu Xiqian berjalan ke arahnya dengan wajah mantap. Tampaknya dengan niat baik, dia membuka mulutnya untuk mengingatkan, Bella Kiao, aku mengajarimu sebagian besar kungfumu, ditambah wanita secara inheren tak terkalahkan oleh pria dalam hal kekuatan. Apakah menurutmu kamu benar-benar bisa mengalahkanku? Bella Kiao mencibir, tatapan ke arahnya sepertinya dipadamkan dengan pisau dingin, dan satu kata, menang atau tidak menang, kita tidak akan tahu sampai kita bertarung. Setelah mengatakan itu, pria itu bergegas seperti embusan angin. Komite ini adalah pertarungan yang hebat, keduanya memiliki kedudukan yang sama dalam hal keterampilan, teknik, dan reaksi, dengan Gu Xiqian memiliki keunggulan bawaan seorang pria, seperti yang dikatakannya, menjadi lebih kuat, tetapi Bella Kiao bukan vegetarian. Selama 4 tahun di penjara, dia tidak melakukan apa-apa selain bertemu dengan seorang master judo dan berlatih setiap hari sesuai dengan metodenya. Dengan demikian, kekuatan Gu Xiqian dengan mudah dinetralkan oleh kelembutan dan fleksibilitas feminin alaminya, dan setelah 40 hingga 50 gerakan, tidak hanya tidak ada perbedaan, tetapi pertempuran menjadi semakin buntu. Lin Song memperhatikan dari samping dan bahkan tidak berani menarik napas. Menyaksikan keduanya bergerak dan bertarung, saya benar-benar berpikir keduanya gila. Yusralin juga gugup, tetapi bukan karena keduanya akan terluka, tetapi Gu Xiqian akan kalah dan kemudian kehilangan muka dan menyalahkannya. Bagaimanapun, dia melakukannya dengan wanita ini karena dia. Pikiran tentang ini adalah hal yang manis dan membanggakan. Saya hanya merasa sebagai pria yang baik dan sombong seperti Gu Xiqian, tetapi juga karena dirinya dan orang-orang yang bertengkar, pesona yang terlihat masih ada, sebelum semua penolakannya, tetapi merupakan masalah karakter, pada akhirnya dia masih memiliki hatinya sendiri, secara bertahap akan jatuh cinta dengan miliknya sendiri. Kegugupan Yusralin belum usai saat ia tiba-tiba mendengar suara ledakan.
Gu Xiqian mencambuk kakinya dan menyapukannya ke kaki Bella Qiao, dan seluruh tubuh Bella Qiao jatuh. Dia tidak berteriak, "Ya, Xiken, kamu yang terbaik." Lin Zon menoleh dan menatapnya, namun, sebelum mereka sempat bersukacita, mereka tiba-tiba melihat tubuh Bella Qiao yang jatuh seolah-olah tidak memiliki tulang. Tiba-tiba melilit betis Gu Xiqian, dan kemudian seluruh orang itu naik dari betis. Mereka tidak melakukannya, bahkan tidak melihatnya, dan detik berikutnya, mereka melihat bahwa dia entah bagaimana menunggangi bahunya. Lin Songton sangat senang dan meraung di dalam hatinya, sangat tampan. Bella Qiao melingkarkan tangannya di leher Gu Xiqian, sedikit terengah-engah, dan bertanya sambil mencibir, "Gu Xiqian, ada apa? Akui kekalahan." Tangan wanita itu tidak kecil, tertancap tepat di aortanya, dan dengan kungfunya, dia bisa membunuhnya kapan saja dia mau. Namun, Gu Xiqian hanya mencibir, "Akui kekalahan, jangan pernah memikirkannya." Setelah itu, terlepas, dia melangkah lebih jauh dengan menarik betis kakinya yang naik di lehernya, dan seluruh tubuhnya membungkuk dan berguling di tanah, langsung melempar Bella Qiao. Namun, bagaimana mungkin Bella Qiao rela dicampakkan olehnya? Tubuhnya telah mendarat bersama, dan tangan itu masih menempel di lehernya, dalam posisi yang sangat aneh dan rumit, dan semuanya naik ke punggungnya lagi. Dengan cara ini, Rao Gu Xiqian juga sedikit marah. Dengan marah, "Bella Qiao, apa yang kamu mainkan? Turunkan pantatmu di sini." Bella Qiao mencibir, menjulurkan lehernya dari belakang, membiarkannya menahan wajahnya agar tetap merah dan tidak santai. Mencibir, "Blogging gratis masih meminta begitu banyak, Gu Xiqian, aku sudah 4 tahun tidak melihatmu, kungfumu belum sudah dewasa, tapi keterampilan keibuanmu telah tumbuh cukup banyak. Tidak heran Korps Naga semakin buruk dan semakin buruk dipimpin olehmu, dan sekarang semua pohon telah jatuh ke tangan monyet." Itu tampaknya membuat marah pria itu. Tetapi matanya merah amis dan dia mengertakkan gigi. "Aku akan menghitung sampai 1, 2, 3, lepaskan." Leher Bella Qiao mencuat, tidak ada pelepasan, "Heh." Sebuah cibiran, dan sedetik berikutnya, Bella Qiao hanya merasakan sakit yang tajam di pergelangan tangannya, matanya dingin, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan melemparkan pria itu ke tanah. Kedua pria itu terjerat lagi di tanah. Penguntitan tidak berlangsung lama, karena, di lapangan, di mana judo awalnya dalam kondisi terbaiknya, Bella Qiao menahan Gu Xiqian dalam beberapa serangan. Satu tangan menangkapnya dan menjepitnya di belakang punggungnya, yang lain memegangi kepalanya, dan seluruh tubuhnya berlutut di punggungnya, meremasnya begitu keras sehingga dia tidak bisa bangun. "Bagaimana, yakin?" Mereka berdua terengah-engah, dan Georgie tersenyum bangga. Wajah Gu Xiqian membiru karena marah. Dalam beberapa tahun terakhir, sangat jarang menunjukkan wajahnya sekali untuk menghukum keganasan, mengertakkan giginya, tidak taat. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Georgie menangkupkan kepalanya dan menekan wajahnya dengan keras ke rumput. "Meyakinkan atau tidak? Tidak meyakinkan, tekan lagi." "Meyakinkan atau tidak? Tidak meyakinkan." "Sial." Kitty sangat marah dan menjambak rambutnya. Jadi dia menarik pria itu dari tanah, membalikkannya dan meninju perutnya. "Aku akan bertanya lagi padamu, patuhi aku atau tidak?" Tangan wanita itu tidak kecil, menyayangkan Gu Xiqian, yang sangat keras sehingga dia tidak bisa berbicara selama setengah hari. Tidak jauh dari situ, wajah Lin Song menjadi putih saat melihat ini, mengetahui bahwa jika pertarungan berlanjut seperti ini, keduanya harus berjuang untuk memisahkan, dan dia bahkan berlari untuk memisahkan orang-orang. "Yo, cukup sudah, berhenti berkelahi, sebut saja hari ini, Xiken dia kalah." Gu Xiqian menutupi perutnya untuk waktu yang lama, akhirnya bernapas melalui nafas itu, meludahkan kotoran di mulutnya, dan berkata dengan marah, "Siapa bilang aku tersesat?" Lin Zon menoleh dan memelototinya. Bella Qiao berdiri tegak, mengusap pergelangan tangannya dan menatapnya dengan sinis, "Tidak apa-apa, datang lagi jika kamu tidak menyerah. Jika aku tidak memukulmu hari ini sampai kamu menelepon ibumu, aku tidak akan bermarga Qiao." Lagu Lin, Yusra Lin berdiri di sampingnya, gemetar karena marah. Dia bergegas ke arahnya, ingin menghentikannya, tetapi takut dia akan menyerang dia. Dia hanya bisa berdiri di sana sambil menunjuk ke arahnya, gemetar bahkan dengan bibir dan jari-jarinya, tetapi tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Wanita ini, itu sangat mengerikan dan menjijikkan. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Apakah dia masih seorang wanita? Bab 783 Bella Qiao tidak peduli jika dia dianggap sebagai wanita di mata Yusra Lin. Dia sekarang merasa bahwa ibu Gu Xiqian bahkan bukan laki-laki. Dia kalah dalam semua putaran ini, tapi dia menolak untuk mengakuinya. Jadi apa? Apakah itu hidup atau mati? Memikirkan hal ini, ekspresi galak muncul di mata Bella Qiao. Namun, dengan Lin Song di sana, pada akhirnya, mereka tetap menolak untuk membiarkan mereka benar-benar melawan apapun. "Kami tidak akan berdebat dengannya. Kalian berdua bisa menyelesaikan dendam kalian sendiri nanti. Yo."
demi persahabatan bertahun-tahun, jangan buat ini sulit bagiku, aku mohon padamu. Gu Xiqian meludahkan seteguk busa darah dan mencibir, Lin Song, mengapa kamu memohon padanya, kamu tidak tahu di sisi mana kamu berada. Pada saat ini, tidak peduli seberapa bagus Lin Song, temperamennya sudah usang. Kembali padanya, dia menggeram, kamu tutup mulut. Wajah Gu Xiqian pucat saat dia menatap Bella Qiao, dan pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Baru kemudian Lin Song meyakinkan Bella Qiao untuk sementara waktu lebih lama, bahkan Yusralin bisa melihat bahwa pertarungan antara keduanya tidak hanya untuk dirinya sendiri. Itu juga karena mereka masing-masing menyimpan api di hati mereka sejak awal dan membutuhkan cara untuk melampiaskannya, dan kali ini, itu adalah pelepasan yang lengkap. Dia melangkah maju dan memegang Gu Xiqian, matanya merah dan coklat. Xiqian, maafkan aku, ini semua salahku karena telah menyebabkanmu cedera serius. Aku tidak berduka, sungguh, jangan lakukan itu lagi. Kataku, dan dengan lembut menyeka darah dari sudut mulutnya dengan lengan bajuku. Kusken menyipitkan matanya dan menatapnya. Dari sudut matanya, dia melirik ke sisi Bella Qiao dan melihat bahwa dia mendengarkan apa yang dikatakan Lin Song dengan punggung ke dirinya sendiri dan tangannya digenggam di belakang dadanya. Jantungnya naik karena kesal tanpa alasan. Dia tiba-tiba menarik Yusralin ke dalam pelukannya. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman jahat dan berkata, tidak apa-apa untuk wanita yang kamu cintai, apa sedikit luka, selama kamu bahagia, belum lagi berjuang untukmu. Aku akan melakukannya bahkan jika itu berarti memilih bintang dari langit untukmu. Bahkan Lin Song merasa sangat dingin karenanya. Mendongak, dia dengan hati-hati memindai wajah Bella Qiao, tetapi melihat bahwa dia tampak tidak terganggu, seolah-olah dia bahkan tidak mendengar. Lin Song berdehem, terbatuk, dan berkata dengan keras, oke, karena kalian semua baik-baik saja dengan itu, maka masalah ini bisa diselesaikan, pertarungan ini telah diperjuangkan. Xiqian, kamu tidak diizinkan untuk membuat Qiao meminta maaf kepada Yusra, Lin lagi, dan Qiao, kamu tidak diperbolehkan melakukan apapun pada Xiqian lagi. Bella Qiao berbalik dan diam-diam menatap Gu Xiqian. Menyeringai, dia tidak main-main denganku, jadi aku tidak akan melakukan apapun padanya. Begitu Gu Xiqian mendengar ini, dia hanya merasakan jantung dan darahnya berputar, seolah seteguk darah tersangkut di dadanya, tidak bisa naik atau turun, tidak bisa berbicara tentang amarah yang mencekik. Dia diam-diam berpikir bahwa dia memang telah mengabaikan kemampuannya selama 4 tahun terakhir ini, jadi sepertinya dia harus berlatih lebih keras. Dengan mulut yang tidak memaafkan, dia menggerutu, aku dalam kondisi yang buruk hari ini, dan aku berbicara seolah-olah kamu bisa mengalahkanku jika kamu mau. Bella Qiao tahu betapa keras mulutnya ketika dia pertama kali bertemu dengannya lebih dari 1 dekade lalu. Jadi saya hanya bisa memutar mata saya pada berita dan tidak repot-repot berbalik, mengangkat langkah saya dan berjalan keluar. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Setelah itu, pria itu sudah menuju pintu keluar. Lin Song tertegun dan bertanya tanpa sadar, kemana kamu akan pergi? Namun, Bella Qiao tidak memberinya jawaban apapun, dan sosoknya dengan cepat menghilang ke pintu keluar. Gu Xiqian berdiri di sana, memperhatikan punggungnya saat dia pergi, matanya semakin gelap. Setelah pergantian peristiwa ini, pesta tidak memiliki keinginan untuk bermain, dan setelah sedikit istirahat, mereka berangkat ke rumah. Kembali ke kastil, hanya untuk mengetahui bahwa Bella Qiao belum kembali. Setelah Gu Xiqian mendengar berita itu, wajahnya terlihat sedikit lebih buruk lagi. Tidak mengabaikan siapapun, dia langsung naik ke atas dan mengunci diri di kamar tidur. Pertama kali saya melihat Anda adalah teman Xiqian. Mengapa saya melihat Anda hari ini? Anda selalu membantu Bella Qiao, baik secara terbuka maupun diam-diam. Anda tidak menyukainya, bukan? Lin Song mengerutkan kening pada kata-kata itu dan berbalik untuk melihatnya. Dia berkata dengan suara yang dalam, di mata Nona Lin, jika pria dan wanita memiliki hubungan yang baik, tidak bisa apa-apa selain cinta. Yusralin kaget, Lin Song mencibir, yang disebut orang kotor melihat hal-hal kotor. Nona Lin, jangan berpikir bahwa semua orang di dunia ini sama seperti Anda. Apa pikiran Anda ketika Anda mengganggu Xiqian? Anda mengerti. Saya mengerti, semua orang mengerti, jangan bertingkah seperti bangsawan dan sombong, penuh kasih sayang dan terlihat benar sepanjang hari. Anda berpura-pura tidak menyenangkan, orang lain juga terlihat menjijikan. Dia berkata, berbalik begitu saja, dan pergi. Yusralin tinggal di sana. Hanya terkejut, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mengucapkan kata-kata ini. Setengah lusin kali, sebelum bereaksi dan berteriak dengan marah, Lin Song, kamu pikir kamu ini apa? Sudah kubilang, cepat atau lambat aku akan menjadi nyonya kastil ini. Cepat atau lambat aku akan menikah Xiqian, dan pada saat itu, kamu tidak akan diterima di sini lagi, jadi pergi sejauh mungkin dari sini. Itu keras dan melayang jauh. Lin Zon mungkin telah mendengarnya, tetapi dia tidak berhenti. Dan juga, Gu Xiqian, yang baru saja kembali ke kamar tidur di lantai atas, mendengarnya.
Yusralin baru saja selesai berteriak, dadanya masih naik turun saat mendengar suara dingin dari atas. Siapa yang memberitahumu bahwa kamu bisa memperpendek posisi Nyonya Gu? Yusralin gemetar dengan keras, kaku dan tidak percaya. Dia melihat ke atas menuju tangga. Hanya alis dan mata Gu Xiqian yang berdiri di sana datar, dan dibandingkan dengan disposisi sebelumnya, dia jelas sudah tenang sekarang. Tapi itulah yang membuatnya begitu menakutkan, dalam dan dingin dan tajam, seperti pisau yang berkilauan, dan hanya dengan memandangnya dengan sangat tenang, kamu bisa merasakan hawa dingin datang di wajahmu. Yusralin tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Sambil menggelengkan kepalanya tanpa sadar, dia menjelaskan, tidak, aku tidak bermaksud begitu, Xiqan, aku hanya... Cukup, Gu Xiqian membentak dengan dingin, rasa dingin di antara alis dan matanya, dan berkata dengan dingin, keluar, tidak ada yang diizinkan masuk ke gedung utama tanpa perintah saya, dan singkirkan delusi Anda itu dan jangan biarkan saya mendengarnya, mereka lagi, atau lainnya. Tanpa menunggu dia mengatakan akibatnya, Yusralin sudah ketakutan. Saya tahu, saya akan kembali sekarang dan saya tidak akan pernah mengatakannya lagi. Setelah itu, dia mengambil tasnya, berbalik dan melarikan diri dari tempat kejadian. Gu Xiqian memperhatikan punggungnya saat dia pergi, tidak ada sedikit pun kehangatan di matanya, sebelum berbalik setengah jalan dan kembali ke kamarnya. Pintu ditutup dengan suara gedebuk yang keras. Di bawah, Ober, yang telah menyaksikan pemandangan itu dengan mata kepalanya sendiri, menghela nafas tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Bab 784 Lin Song dan Yusralin meninggalkan kastil setelah pertarungan besar. Yusralin sangat frustasi dan sedih sehingga dia hanya merasa sedih dan frustasi, dan setelah kembali ke lantai 2 dari gedung utama, dia mengunci diri di kamarnya dan tidak pernah kembali. Sementara itu, Kusken kembali ke kamarnya, mandi, dan melanjutkan urusannya. Dan begitu seterusnya sampai waktu makan malam, dia mencubit alisnya dan melihat waktu di jam tangannya, sudah jam 6 sore. Bunyikan bel dan hubungi Ober, Opal, apakah dia kembali? Obel secara alami tahu siapa dia yang dia maksud. Menundukkan kepalanya sedikit, dia menjawab dengan lembut, belum. Belum kembali. Sementara itu, alis Gu Xiqian terjalin erat, dan hatinya tanpa sadar naik dengan sentuhan jengkel. Dia melambaikan tangannya dan menyuruh Ober untuk turun, lalu pergi ke jendela, alisnya berkerut saat dia melihat titik cahaya muncul di luar di senja malam. Wanita ini, apa yang telah dia lakukan? Keduanya membuat kesepakatan pada awalnya bahwa dia tidak akan memindahkannya untuk sementara waktu dan membiarkannya tinggal di kastil sementara dia memecahkan rahasia peta untuknya. Itu hanya kemitraan, dan dia benar-benar tidak punya alasan atau kualifikasi untuk peduli tentang keberadaannya. Tapi jauh di lubuk hatinya, seolah-olah sebuah suara, jauh di dalam hati, berteriak keras untuk pergi padanya, untuk menjaga dia di bawah hidungnya, tidak pernah pergi lagi. Kusken sedikit memiringkan kepalanya, memejamkan mata, dan menarik napas dalam-dalam. Pada akhirnya, dia tidak meneleponnya dan berbalik dan berjalan keluar. Dan sekarang, sisi lain, di bar yang terang benderang, Bella Kiao sedang duduk di kursi tinggi di sebelah bar dengan segelas anggur merah dan tanpa berpikir mengamati sekelompok orang di lantai dansa di depannya. Ini masih dini hari, tetapi pada pukul 6 atau 7 sore, dengan lampu di luar, kehidupan malam orang belum benar-benar dimulai, dan sebagian besar orang yang datang adalah staf bar, kecuali untuk beberapa pelanggan. Tang Qi membawa koktail dan meletakkannya di bar di sebelahnya, dan juga mengikuti teladannya dengan menopang di bar dengan satu tangan dan duduk di kursi tinggi. Sambil tersenyum padanya, dia berkata, "Kak, mengapa kamu berpikir untuk mengunjungi saya hari ini?" Bella Kiao samar-samar menatapnya dan tersenyum. "Bukan apa-apa, saya kebetulan lewat dan mengira Anda masih bekerja di sini, jadi saya datang untuk melihatnya." Tang Qi mengangguk dan bertanya lagi, "Di mana kamu bekerja sekarang? Bagaimana kabarmu?" Bella Kiao secara otomatis mengabaikan pertanyaan pertamanya dan hanya menjawab pertanyaan kedua, "Tidak apa-apa." Nada suaranya ringan, dan dia menyesap dari gelasnya, tapi matanya tetap tertuju pada lantai dansa. Di sana, ada beberapa pelanggan muda yang menari mengikuti alunan musik, dan pelanggan sedikit tetapi tidak sedang bersenang-senang. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menoleh untuk bertanya kepada Tang Qi, "Kapan Anda akan mengundurkan diri?" Tang Qi tersenyum, "Pengunduran diri telah diketik, mereka ingin saya bekerja setengah bulan lagi, dan ketika mereka merekrut seseorang yang dapat menggantikan saya akan dapat pergi." Sementara itu, Bella Kiao tidak sadarkan diri, selama setengah bulan lagi. Tapi Tang Qi melambaikan tangannya tanpa peduli. Bagaimanapun, setelah melakukan ini begitu lama, mereka telah memperlakukan saya dengan baik, terutama atasan saya, yang juga dianggap sebagai teman, jadi saya tidak bisa pergi begitu saja, dan saya tidak ingin mempersulit mereka. Bella Kiao mengangguk dengan pikiran singkat, "Oke, Anda membuat keputusan sendiri dan aman."
Tang Kiki mengangguk. Mereka mengobrol sebentar, dan Bella Kiao bertindak seolah-olah dia benar-benar hanya mampir untuk melihatnya, dan Tang Kiki tidak curiga. Telepon tiba-tiba berdering saat kami mengobrol. Tang Kiki melihat sekeliling dan berkata, "Kakak, ini ponselmu." Bella Kiao mengeluarkan ponselnya dari sakunya. Itu masih yang lama yang diberikan Tang Kiki padanya sebelumnya, meskipun Ober telah menyiapkan ponsel dan kartu telepon baru untuknya dan meninggalkannya di kamarnya, tetapi dia tidak melakukannya, menggunakannya. Dia tidak ingin berutang setengah lusin bantuan kepada Gu Xiqian saat dia tidak perlu melakukannya. Meskipun itu hanya telepon yang tidak penting. Sementara itu, Bella Kiao melihat nomor telepon di layar dan menekan tombol bisu untuk memasukkannya kembali ke sakunya. Tang Kiki melihat situasinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Telepon siapa itu? Mengapa Anda tidak menjawabnya?" Bella Kiao tersenyum tipis. "Iklan promosi, malas berurusan." "Oh." Tang Kiki tidak meragukannya, mengambil koktail yang telah dibuatnya, mendentingkan gelasnya dan tersenyum. "Kakak, kamu keluar sekarang, dan kamu telah menemukan pekerjaan baru. Selamat, aku berharap kita lebih baik dan lebih baik di masa depan." Senyuman di wajah gadis naif itu juga kering dan murni. Bella Kiao, yang terpesona oleh senyumnya selama beberapa saat, juga mengangkat gelasnya dan mendentingkannya, lalu memiringkan kepalanya ke belakang dan meminum semuanya. Hanya setelah menghabiskan minumannya, dia mengangkat pergelangan tangannya untuk melihat waktu dan berkata, "Sudah larut, aku harus pergi." "Sekarang, apakah kamu mengemudi?" "Tidak, naik taksi." Dia melompat dari bangku tinggi, menepuk pundaknya dan berkata, "Tidak perlu mengirimnya, hiduplah dengan baik sendiri, aku akan bertemu denganmu lagi kapan-kapan." Tang Kiki mengendus dan benar-benar tidak mengirimnya lagi, hanya mengangguk dan tersenyum, "Saya tahu." Georgie melambai dan berjalan keluar dari pintu bar dengan punggung menghadapnya. Di luar sangat gelap, awan gelap menggantung di atas langit, menambahkan lapisan kesuraman dan ketidakjelasan pada malam yang sudah gelap, seolah-olah menekan hati seseorang, memberikan seseorang perasaan yang tidak dapat dijelaskan karena tidak dapat bernafas. Pembuluh darah di dahi Bella Kiao tidak bisa membantu tetapi membengkak 2 kali saat dia merasakan telepon berdengung di sakunya lagi dan melihat ide penelepon di atasnya. Gus Kering, pria ini, apa yang dia lakukan meneleponnya pada jam ini? Bukannya dia tidak keluar sendirian selama dia berada di kastil, dan aku tidak melihat bahwa biasanya dia mencarinya. Apa memang ada yang salah? Bella Kiao ragu-ragu selama setengah detik, melihat ke waktu, tapi itu jam 7, setengah jam sebelum janji dengan Hachi dan yang lainnya. Itu adalah waktu yang tepat untuk menerima panggilan telepon. Jadi dia membungkus jaketnya erat-erat dan mengangkat telepon saat dia keluar. "Halo, di mana itu?" Di sisi lain ada suara tenang dan acuh tak acuh pria itu. Dan Bella Kiao hampir bisa membayangkan ekspresi 4 sisi kehormatan dan rasa malu di wajahnya saat dia mengajukan pertanyaan. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, "Di luar, bisnis." "Apa itu?" Bella Kiao mengangkat alisnya. Nadanya diwarnai dengan beberapa petunjuk sinisme. "Bos besar Gu, apakah ini cek penjaga?" Seberang hening sejenak, aku tidak tahu bagaimana suasana hatinya, suaranya masih datar, tapi sedikit lebih dalam dari biasanya. "Kembalilah, ada sesuatu yang terjadi." Bella Kiao tercengang. Segera setelah itu, telepon diputuskan. Dia meletakkan telepon, melihat panggilan terputus di atasnya, diam selama beberapa detik, dan menyeringai bibirnya dengan sarkastik. Malam, jam 8, di dekat pabrik terpencil, SUV hitam itu terus melaju ke lapangan terbuka dan berhenti di bawah pohon besar di tepi lapangan. Pintu mobil terbuka, yang pertama dilompati adalah seorang pria jangkung dan kurus, diikuti oleh seorang wanita yang sama tinggi dan kurus, tetapi lebih ramping dan tampak lebih hidup melompat turun dari pintu belakang. Bab 785 Mereka berdua mengenakan baju olahraga hitam. Pria itu berkulit putih dan pendiam serta berpenampilan lembut, dengan mata kayu yang tenang di bawah kepala yang datar. Jika orang yang tidak mengenalnya melihatnya, mereka hanya akan mengira dia adalah seorang mahasiswa yang jujur. Dan gadis itu jelas jauh lebih gelisah, rambut hitam panjang diikat di belakang kepalanya dengan kuncir kuda tinggi. Fitur cerah, mata tajam dan cerah, bibir sedikit melengkung, tidak membuat ekspresi apapun, pertama-tama tunjukkan 2 senyuman mereka sendiri. Saat mereka berdiri di sana sejenak, mereka melihat sosok yang sama tinggi dan kurusnya perlahan berjalan keluar menuju malam. Mereka berdua tercengang. Sebelumnya, ketika saya mendengar suara yang tenang dan mantap di sisi lain telepon, saya pikir itu akan menjadi wanita yang lebih tua, tetapi saya tidak menyangka itu terlalu muda. Hachi melangkah lebih dulu dan tersenyum dengan mata menyipit. "Halo, Nona Jo." Kitty Jo mengulurkan tangan, dan menjabat tangannya, "Ini aku." Pria di belakangnya juga melangkah maju dan mengguncangnya. Tidak banyak berbasa-basi dengannya, Bella Kiao melihat SUV di belakangnya dan bertanya, "Di mana barangnya?" "Mobil." Dia mengambil langkah pertama dan menuju mobil. Hachi dan keduanya dengan sendirinya mengikuti,
membuka bagasi, dan Hernandez melihat kantong plastik hitam besar tergeletak dengan tenang di sana. Hachi menyentuh hidungnya dan terbatuk, sedikit malu. Maaf, saya sedang terburu-buru dan tidak punya waktu untuk menemukan sesuatu yang lebih baik untuknya, jadi saya baru saja mendapatkan tas. Wajah Bella Kiao masih terlihat tenang dan berkata pelan, tidak apa-apa. Dia melihatnya dalam diam sejenak, lalu berbalik dan bertanya pada Hachi, atau akun yang sama seperti sebelumnya. Hachi mengangguk. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Bella Kiao menundukkan kepalanya dan mengeluarkan ponselnya, lalu mentransfer uangnya. Kartu itu adalah permintaan sementara yang dia minta sebelum meninggalkan rumah hari ini. Karena jumlah uang yang terlibat tidak terlalu besar, Ober sudah diinstruksikan untuk memenuhi semua persyaratannya, jadi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, itu diberikan kepadanya. Bella Kiao tahu bahwa dia akan sangat berguna bagi Gusikian selanjutnya, jadi dia menghabiskan uangnya dan tidak ketinggalan. Terlebih lagi tanpa rasa bersalah, bagaimanapun, uang itu akan dihitung sebagai pembayarannya kepadanya. Tidak butuh waktu lama untuk mentransfer uang, begitu dia berbalik. Hachi secara alami menerima pesan dengan cepat dengan senyum ramah di wajahnya. Mengerti, saya melihat Anda tidak mengemudi di sini, tidak nyaman untuk membawanya pergi, bukan, mengantarmu. Tanpa diduga, Georgie menggelengkan kepalanya. Dia berbalik lagi, melihat bayangan yang tergeletak di bagasi, dan berkata pelan, dia tidak jauh dari sini kemana dia pergi, aku akan menggendongnya ke sana. Hachi melihat situasinya, dan meskipun dia pikir itu agak aneh, dia tidak bisa berkata lebih banyak. Mengangguk, dia berkata, oke, kami akan pergi kalau begitu, kerjasama yang baik, dan saya harap Anda masih akan menelepon kami untuk pekerjaan berikutnya. Georgie mengangguk dengan ramah, Hachi dan krunya, yang membantu menurunkan tubuh, lalu melompat ke dalam SUV dan pergi. Saat mobil bersiul di malam yang pucat, keheningan menyelimuti sekeliling, dan Bella Kiao sekarang satu-satunya yang tersisa di hutan belantara yang sunyi, bersama dengan mayat yang hampir setengah membusuk. Bagaimana tampilannya? Seram rasanya. Dia berdiri diam sejenak, lalu berjongkok dan membuka resleting tas yang diselimuti, dan bau busuk yang tak salah lagi menyengatnya. Dia mengangkat tangannya, menutupi mulut dan hidungnya dengan lengan bajunya, dan dengan sinar bulan yang cerah di malam hari, dia akhirnya bisa melihat siluet pria yang terbaring di sana. Itu benar-benar dia, Fire Phoenix, kepala dari 12 aula Vermilion Bird Society, juga berteman baik dengannya pada awalnya. Setelah kehancuran Vermilion Bird Society, Fire Phoenix menghilang, ketika dia mendengar bahwa pihak lain telah melarikan diri ke R. Bella Kiao juga senang bahwa tidak semua dari mereka meninggal dalam bencana itu, bagaimanapun juga, ada yang lolos. Tetapi mengapa, setelah 4,5 tahun, Anda benar-benar melihat tubuhnya di negeri asing? Jadi, tidak ada jalan keluar, mereka yang berada di sisinya, satu persatu, semuanya mati, dan tidak ada yang lolos. Bella Kiao memejamkan mata, hanya untuk merasakan emosi yang tidak bisa dijelaskan mengaduk di dadanya, memukulnya dengan keras, satu persatu, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Namun, pada akhirnya, dia menggigit rasa sakit itu dan mendorongnya ke bawah. Rasanya seperti mematahkan gigi dan menelan darah, bersama dengan sepotong kebencian yang masuk jauh ke dalam sumsum. Dia membawa tubuh itu ke atas dan melangkah keluar. Tidak jauh dari sana ada krematorium yang sepi. Pada jam ini, staf krematorium sedang tidak bertugas, jadi Bella Kiao membawa jenazah dan menenangkan diri segera setelah kakinya tenggelam, dan melompat masuk dengan lompatan tajam melewati tembok halaman yang tinggi. Dia berjalan ke pintu besi, menggunakan jepit rambut kecil dari rambutnya untuk mengintip melalui kunci, dan kemudian dengan lembut membuka pintu. Ada bau yang tak terlukiskan di depannya, dia tahu itu bau mayat. Banyak orang percaya pada numerologi Feng Shui, sebelum hari keberuntungan akan ada di sini untuk memarkir jenazah sementara. Bella Kiao tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan datang ke tempat seperti itu sendirian dan melakukan hal seperti itu. Mungkin tidak ada yang lebih aneh di dunia selain kremasi mayat secara rahasia. Tapi dia tidak punya waktu untuk bersedih, Gusikian masih menunggunya di kastil, dan dia yakin jika dia tidak kembali pada pukul 8.30, pria itu akan bergegas mencarinya. Dia sepertinya selalu melakukan hal-hal seperti itu, sederhana dan brutal, tetapi berhasil. Begitu cepat menyesuaikan suasana hatinya, dia bergerak cepat ke kompor yang masih menyala, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya menurunkan tubuhnya yang dingin dan mendorongnya masuk tanpa membukanya untuk melihatnya. Kantong hitam berubah menjadi api biru di tengah kobaran api, dan Bella Kiao berdiri di depan kompor, merasakan panas menyengat di wajahnya, rasa sakit yang jelas seperti 10.000 semut merembes melalui kulit, ke pembuluh darah, ke dalam hati yang menggerogoti dengan lembut. Dia menekan dadanya, matanya sakit, tetapi dia tidak bisa meneteskan air mata sedikit pun. Seolah-olah, demikianlah semua air mata yang seharusnya menetes, telah dicurahkan 4 tahun lalu.
Selama lebih dari 100 hari dan malam, dia dikurung di penjara bawah tanah yang gelap, memohon dan memohon kesempatan pada sesamanya. Tapi ternyata, tidak satu pun, jadi dia putus asa, dan untuk beberapa saat dia hampir mengeringkan air matanya. Setelah 4 tahun, Georgi tidak bisa lagi menangis dengan cara yang menyakitkan seperti yang dia alami 4 tahun lalu. Emosi pahit yang menyakitkan dan sulit untuk dijelaskan itu telah membebani hatinya seperti gunung. Dahulu kala, saya tidak tahu siapa itu, mengatakan sesuatu. Hanya setelah semakin banyak pengalaman, seseorang menjadi semakin diam, tertutup, menyingkirkan semua ujung tajam, dan menjadi tampak mulus dan tidak berbahaya, tetapi sebenarnya hanya mencoba memberikan pukulan fatal kepada lawan pada saat yang paling tepat.